Pemirsa, Satreskrim Polres Gresik mengungkap kasus pembunuhan di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Salah seorang tersangka pembunuhan yang diamankan polisi bernama Asrofin atau AS, berusia 40 tahun asal desa setempat. Korban berinisial WT, 28 tahun. Perempuan tersebut meninggal dunia di dalam kamar dengan luka tusuk di depan anaknya sendiri pada Sabtu 16 Maret 2024. Menurut Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Aldino Primawirdan pada Senin 8 April 2024 mengatakan ada 3 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yaitu tersangka AS masih tetangga korban, 1 orang DPO atas nama Ahmad Midol, dan 1 orang lagi masih dalam pengembangan. Asrofin diamankan dari tempat persembunyiannya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah kejadian berdarah itu, Asrofin langsung kabur dan 3 tersangka berpencar. Aldino mengatakan kasus ini murni perampokan. Para pelakunya berbagai tugas untuk melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut. Ini berperan dia yang mengambil handphone milik suami korban di TKP, ya. Dan tadi juga saya sudah menampilkan kepada rekan-rekan semua foto DPO. Jadi dari hasil pemeriksaan tersangka AS bahwa pelaku utama pembunuhan adalah saudara Ahmad Midol, yang tadi foto sudah kami tunjukkan. Ya, saudara Ahmad Midol ini sampai saat ini masih masuk dalam list daftar pencarian orang. Kami polisi masih memburu keberadaan saudara Ahmad Midol. Ya, kami dari Satreskrim Polres Gresik khususnya mengharapkan kerjasamanya daripada teman-teman semua. Apabila menemukan atau melihat atau mendengar keberadaan saudara Ahmad Midol ini, harap segera memberikan informasi tersebut kepada kami Satreskrim Polres Gresik dengan hotline nomor handphone yang akan kami share nanti di bawah sini, ya kan? Akan kami share nanti hotline nomor handphonenya. Nanti Ahmad Midol ini adalah tersangka utama pelaku pembunuhan. Ahmad Midol ini yang melakukan penusukan kepada pelaku terhadap korban tersebut. Ya, itu aja. Ada pertanyaan? Total ada berapa tersangka dan? Total ada 3. Sementara ada 1 yang sudah kita amankan. Dan apa selama ini yang ditangkap ini di Jombang? Siapa? Bersembunyi di Jombang? Iya, jadi si AS ini yang kita amankan hari ini kita tangkap di Jombang dan memang bersembunyi di Jombang di rumah keluarganya. Dan ini murni dengan yang ditemukan 3 itu satunya siapa? Belum. AS, AM satunya? Nanti kita lagi masih lakukan pengembangan di sini. Oh. Ya. Sementara untuk pelaku utama, Berarti pelaku utamanya AM. ya AM. dan ini murni perampokan atau ada? Murni perampokan. Tidak ada unsur lain. Memang tujuan mereka untuk mencari keuntungan. Ada kaitannya? Mengambil harta korban. Ada kaitannya dengan suaminya? Belum, kita belum. Sudah berapa lama, Mas? Tetangga korban atau? Untuk Midol ini tetangga TKP rumahnya. Kenal berarti Dengan Nani? TKP. Kenal dengan korban? AS? AS sama juga, satu desa juga, tapi beda RT. Dari pengakuan AS dan itu apa ada uangnya? Untuk beli sabu. Untuk beli sabu. Sudah berapa lama mereka merencanakan pembunuhan? Nah, ini masih kita dalami. Saat ini masih lakukan pemeriksaan secara intensif. Si AS ini kami akan kembangkan, ya. Kita juga harus mencari keberadaan si Midol ini. Ya, karena Midol ini juga pelaku utama di kejadian pembunuhan ini. Dan AS sama Midol itu terakhir akan dia berpisah? Pas kejadian pasca 2 minggu pasca setelah kejadian itu mereka langsung berpisah. Ya, 2 mingguan. Langsung membawa uang itu? Ya, gitu. Jadi si AS ini terima duit 8 juta hasil pencurian tersebut, hasil perampokan tersebut. Ya, sisanya dibawa Midol semua. Iya, sini dibawa Midol semua. AS perannya apa? Dia yang masuk, yang buka pintu, terus dia yang ngambil handphonenya Mahfud. Pak Mahfud itu suami korban. Dia yang bawa. Pemirsa, komika sekaligus aktor Babe Cabita meninggal dunia di usia 34 tahun hari ini, Selasa 9 April 2024.
Kabar duka tersebut disampaikan oleh komika Oki Renggawinata melalui akun Instagramnya. Dalam kabar duka yang diunggah oleh Oki, Babe Cabita meninggal dunia pada pukul 6.38 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Babe Cabita sempat mengungkapkan menderita penyakit yang cukup langka, yaitu anemia aplastik. Ia sempat masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan pada Juni 2023. Menurut Babe Cabita, dirinya ternyata tak terkena demam berdarah atau DBD seperti kecurigaan awal, tetapi ada penyakit lain yang diidapnya. Setelah dilakukan pengambilan sumsum tulang belakang, akhirnya Babe mengetahui penyakit apa yang dideritanya, yaitu anemia aplastik. Saat itu, Babe mengatakan sempat mengonsumsi obat untuk menekan imunnya agar tak menggerogoti sel-sel di tubuhnya. Kecelakaan maut tol Jakarta Cikampek KM 58 memunculkan dugaan bahwa mobil yang terlibat merupakan mobil travel. Dugaan ini terungkap saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk mengecek penanganan korban kecelakaan pada Senin 8 April 2024. Sebagaimana diketahui, kendaraan yang terlibat adalah Grand Max, Terios, dan bus Prima Jasa. Adapun korban tewas seluruhnya berada di mobil Grand Max yang diduga adalah mobil travel. Sigit mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh keluarga, korban sempat memesan travel untuk menjemput mereka. Selain itu, tujuan dan asal para korban berbeda-beda. Meski begitu, Sigit berujar pihaknya masih akan mendalami lagi informasi tersebut. Sejauh ini, penyebab kecelakaan disebut karena kelalaian pengemudi Grand Max yang keluar jalur kontraflow sehingga menyebabkan kecelakaan. Terkait dengan insiden ini, Sigit mengungkapkan investigasi dilakukan oleh tim gabungan dari Polri, Kementerian Perhubungan, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Lebih lanjut dikatakan oleh Sigit bahwa sejauh ini masih dilakukan proses identifikasi terhadap 12 korban tewas. Adapun 2 korban luka berasal dari bus Prima Jasa yang merupakan penumpang dan kondektur. Keduanya saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Rosela, Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, 2 anak yang berasal dari Bogor, Jawa Barat menjadi korban kecelakaan di Jalan Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK KM 58 Karawang, Jawa Barat, Senin 8 April 2024. Sang ibu tak kuasa menahan tangis kala mendapat kabar bahwa kedua putrinya menjadi korban kecelakaan beruntun itu. Ketua RT di perumahan Rumah Sakit PMI Bogor menyebut keluarga korban awalnya berencana mudik ke kampung halaman di Kuningan dari Bogor, Jawa Barat. Namun karena orang tua korban, Ibu Cicih, masih bekerja, kedua putrinya berangkat lebih dulu menggunakan travel selepas waktu subuh. Mereka ialah Aisyah Hasna Humairah dan Najwa Gevira yang ditemani adik Ibu Cicih. Diduga Cicih akan menyusul mudik setelah dia menyelesaikan pekerjaannya di Bogor, Jawa Barat. Cicih saat itu mencoba menghubungi kedua putrinya namun tak menjawab. Setelah itu, ia mendapat kabar mengejutkan bahwa travel yang ditumpangi sang putri kecelakaan. Dia pun seketika syok hingga isak tangis Cicih pun pecah mendapat kabar pahit tersebut. Kondisinya semakin memilukan lantaran belum lama ini ditinggal wafat oleh suaminya. Diketahui kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek KM 58 tersebut terjadi pada Senin 8 April 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan ini terbakar hebat pasca tabrakan. Dikabarkan bahwa ada 12 orang yang menjadi korban tewas dalam kejadian ini. Pemirsa, pria bernama Abdul Aziz Sofi'i, 36 tahun, warga Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ditemukan tewas di hutan Gunung Katu, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, kepolisian menemukan ada luka sayatan di leher korban. Dan hari ini, Selasa 9 April 2024, Polres Malang melakukan konferensi pers ungkap pelaku pembunuhan tersebut dan berikut berita selengkapnya. Pagi hari ini, rekan-rekan, hari Selasa,
tanggal 9 April 2024. Kami dari Polres Malang melakukan konferensi pers ungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Waktu kejadian rekan-rekan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Ini dengan tempat kejadian perkara yaitu di Gunung Katu, Dusun Sumberpang Kidul, desanya merupakan Desa Sumber Suko, Kabupaten Malang. Ditemukan mayat korban. Penemuan mayat ini ditemukan pada hari Seninnya, tanggal 1 April 2024. Adapun korban yang meninggal dunia teridentifikasi atas nama Abdul Aziz Sofi'i dengan umur 36 tahun. Tersangka, ini rekan-rekan yang kita hadirkan di depan rekan-rekan sekalian, ini di belakang kita, ini merupakan residivis dengan inisial PL usia 27 tahun. Jadi dapat kami laporkan di sini sekaligus kami informasikan kepada rekan-rekan bahwa awal kejadiannya ini berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Ini awalnya tersangka PL diminta oleh korban Abdul Aziz Sofi'i untuk membantu membuang kendi yang diyakini oleh korban sebagai obat alternatif untuk ibunya yang sedang sakit. Kemudian pada pukul 18.00 di hari yang sama waktu Indonesia Barat, tersangka tiba di rumah korban yang beralamat di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak nomor 24 RT 1 RW 1 Kelurahan Bakalan Kerajaan Kecamatan Sukun Kabupaten Malang. Kemudian pada pukul 19.30 korban mengajak tersangka untuk pergi mengambil kendil yang sebelumnya sudah diletakkan di sungai dekat rumah korban. Kemudian setelah mengambil kendil, kemudian korban mengajak tersangka untuk berkeliling mencari lokasi untuk menaruh kendil tersebut. Kemudian tersangka diajak oleh korban ini di Gunung Katu yang tadi tempat kejadian perkara, di Gunung Katu, Desa Sumberpang Kidul, Desa Sumber Suko, Kabupaten Malang. Sesampainya di lokasi, kemudian korban mengajak tersangka untuk melakukan ritual. Setelah selesai ritual, tiba-tiba korban ini membuka masker. Setelah membuka masker, kemudian memaksa sekaligus merayu korban untuk melakukan hubungan badan sesama jenis. Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh penyidik kami, korban menolak ajakan tersebut sehingga terjadilah perkelahian antara tersangka dengan korban yang berakhir tersangka membacok korban dengan senjata tajam berupa bedok ya. Bedok ini berarti kan batik gitu ya. Bendo yang sebelumnya senjata tajam ini dipergunakan oleh korban untuk menebas tanaman yang mengaliri jalan menuju lokasi. Kemudian setelah membacok, korban mengambil barang-barang milik tersangka berupa 2 buah handphone. Ya, rekan-rekan, 2 buah handphone dan uang Rp500.000 sekaligus
senjata tajam yang dipergunakan untuk membacok korban. Yang sebagian barang-barang tersebut dibuang sepanjang jalur menuju ke arah rumah tersangka yang beralamat di Dusun Sedawu RT 24 RW 7 Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kemudian kronologis ungkap pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dengan penemuan mayat di lokasi tempat kejadian perkara. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang melaksanakan olah TKP terjadinya penemuan mayat, di mana hasil identifikasi terdapat beberapa luka bacok terutama di bagian area leher korban. Kemudian dilanjutkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Maraton penyidik dipimpin Kasat Reskrim Malang kolaborasi dengan Kapolsek Wagir melaksanakan pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang saksi, mengumpulkan barang-barang bukti sekaligus mengumpulkan CCTV sepanjang jalur yang dilewati tersangka dengan korban. Dan disitulah didapat berdasarkan kesimpulan yang didapatlah kesesuaian yang mengarah kepada tersangka PL ini. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 dilakukan penangkapan terhadap tersangka PL yang beralamat di rumahnya yang tadi di dusun Hargo Kuncaran RT 32 RW 9 Desa Hargo Kuncaran, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saudara PL, didapatkan barang bukti yang bisa kami tampilkan di sini, rekan-rekan. Yang dimana barang-barang bukti tersebut ini ada beberapa yang memang masih dibuang dan masih kita laksanakan pencarian sampai saat ini. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka PL ini, penyidik menerapkan pasal berlapis. Yang pertama yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal yang kedua yaitu pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 dan ayat 3, di mana pidana maksimal juga sama 15 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 3 dengan pidana maksimal 7 tahun. Ini dapat kami informasikan di sini rekan-rekan, tadi kami sampaikan di awal bahwa tersangka maupun korban ini pernah berada di lapas yang sama, yaitu di lapas Towaru, Kota Malang. Kalau untuk tersangka ini residivis karena pas kasus pemerasan dengan pengancaman dengan putusan 2 tahun masa tahanan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan. Pemirsa, jutaan orang di Amerika Utara menyaksikan gerhana matahari total Senin 8 April 2024. Mereka tak ingin melewatkan fenomena langka ini saat bumi mendadak gelap di siang hari. Diperkirakan ada 4.000 orang berkumpul di air terjun Niagara, Kanada untuk menyaksikan gerhana matahari total. Mereka datang dengan mengenakan kacamata khusus gerhana serta pakaian yang unik. Begitu matahari mulai tertutup bayangan bulan, warga langsung mengarahkan kamera ke langit. Saat itu juga bumi mendadak gelap dan warga berteriak meluapkan kegembiraannya. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, gerhana matahari total ini berhasil menarik jutaan pasang mata untuk melihatnya. Berbagai festival, pesta bahkan pernikahan massal digelar di sepanjang jalur gerhana matahari total ini. Selain Kanada, fenomena langka ini juga dapat disaksikan di Meksiko. Di pantai Meksiko contohnya, gerhana matahari total terjadi pada pukul 11.07 waktu setempat.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi masyarakat di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 7 April 2024. Pembagian paket sembako juga dilakukan di lokasi yang sama sehari sebelumnya. Namun dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi tampil berbeda. Ia tampak mengenakan kaos lengan panjang berwarna putih dan sarung berwarna hijau. Sesekali Presiden Jokowi tersenyum dan melambaikan tangan kepada masyarakat penerima sembako. Sangat membantu sih, terutama kan untuk orang kayak kami kan ya orang kecil kayak gini. Jadinya beginilah, alhamdulillah sangat senang sekali. Iya nih, baru dapat kabar, baru buka WA, langsung ada pembagian sembako di istana. Ya udah, saya langsung meluncur. Baru saya mau langsung saya matiin. Langsung panggil teman-teman aja, udah ayo ke istana. Ya kita ada begini kan setahun sekali Mbak gitu. Baru kali ini saya baru ke istana nih, baru dapat nih sembako ini. Ya berkah banget lah Pak. Ya dibilang terbantu mah terbantu sekali Pak. Ya apalagi harga sembako ya lumayan lagi naik lah. Harganya lagi tinggi. Dengan adanya bantuan ini ya kami ojol-ojol juga berterima kasih atas ada bantuan seperti ini. Buat beli kita nggak mampu, tapi dikasih dengan secara gratis, alhamdulillah banget, sangat membantu Bang. Bingung mau nyampeinnya juga, ini aja udah senang banget. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.